Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam di seluruh penjuru dunia? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun teman-teman. Bagi teman-teman yang sedang terkena musibah sakit, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Kisodo Bono. Di episode kali ini lagi dan lagi saya mendapati trik sulap yang kecolongan ketahuan. Video ini saya lihat di postingannya Bang TIJ, salah satu panutan saya juga, teman-teman. Walaupun banyak yang mengatakan, wah ini sekutunya TIJ, sekutu dalam kebenaran itu sangat membanggakan, ya. Sekutu dengan kebenaran dan kebaikan itu insya Allah akan mendapatkan kebaikan juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, yang namanya bangkai mau ditutupin bagaimanapun, disembunyikan bagaimanapun, memang tidak terlihat bangkainya, tapi baunya akan kecium. Nah, ini lagi dan lagi teman-teman, saya melihat suatu pembodohan, ya. Pengobatan menggunakan trik sulap lagi dan lagi dilakukan oleh Gus Samsudin, teman-teman. Kita akan reaction videonya bersama-sama, kita akan menonton videonya bersama-sama. Simak baik-baik. Bagi teman-teman yang merasa pendukung, bukan merasa pendukung ya, mungkin orang-orang yang mengagumi si Gus Samsudin ini, tolong perhatikan ini dengan baik-baik. Jangan bilang ini iri, kenyataannya ada videonya, terlihat dan sangat jelas. Sekali lagi teman-teman, saya bukan iri, bukan nyinyir dan sebagainya. Saya akan tetap berjalan terus, mengomentari terus, mereaction terus apabila si Gus Samsudin masih menggunakan trik-trik sulap untuk pengobatan, membodohi orang dengan trik-trik sulap dalam pengobatannya. Setiap ada videonya saya akan reaction terus sampai benar-benar dia berhenti, teman-teman. Mudah-mudahan dia berhenti sebelum sial menimpa dia, ya, sebelum malu menyelimuti dia, gitu, teman-teman, atau hal-hal lain yang konteksnya nanti lebih dalam, lebih jauh lagi terkena kepada si Gus Samsudin ini. Sebenarnya kita saling mengingatkan ini. Bagi orang yang nggak tahu, saya ingatkan. Bagi orang yang sudah tahu, tolong jangan dilakukan, gitu ya, teman-teman. Untuk itu, simak baik-baik video ini, kita nilai bersama-sama apakah ini trik sulap atau bukan. Kita tonton bersama-sama, teman-teman ya. Baik. Saya tidak tahu ya penyakit orang ini apa. Videonya yang jelas dia sudah ditransfer, ceritanya ditransfer penyakit ke dalam kelapa ini, dan dipastikan kelapa ini pasti sudah disediakan, dan selalu mengupasnya di bagian itu tuh pantat ya, atau bagian apa tuh ya kalau di bawah tuh ya, tidak ditunasnya ya, tidak ditunasnya yang ada ininya, yang ada tunasnya itu pasti di sebelah situ. Kenapa nggak di sebelah sana gitu ya? Wujud. Ayahnya berubah menjadi warna hitam, teman-teman. Ada suara besinya tuh. Iya, oke, kita gerak lambat teman-teman. Kita gerak lambat. Iya, ada lubang besar. Wow, sekali lagi teman-teman, perhatikan tanda panah. Ada lubang besar di dalamnya. Iya, dan segera kamera di zoom oleh kameramen supaya nggak ketahuan, tapi tetap ketahuan. Namanya bangkai tetap tercium, ya teman-teman ya. Lubangnya besar. Di tunasnya, di bagian tunasnya lubangnya besar. Ini adalah trik-trik yang sudah terungkap ya, sudah banyak orang yang praktekkan itu.
membongkar trik kelapa gitu ya, dan ditunjukkanlah oleh Sidi Samsudin ini. Astagfirullahaladzim, ngobatin dengan cara begini tuh apa sih yang dicari? Apa tuh dibilang air kuburan, nah tanah kuburan. Apa sih kayak gini? Oh kasihan orang yang berobat, yang minta tolong, tega gitu ya. Dan dia minta plastik itu pasti untuk dimasukkan ke situ. Kenapa nggak nyuruh anak buah gitu? Oh tidak, segera dimasukkan. Ini adalah pengalihan agar tidak pernah gitu. Ditarik, dibuang. Oh dibuang. Dibuang hawa bau dibuang. Ada begitu, ada kain-kainnya. Inilah orang lubang gede mau masukin kelereng juga bisa, masukin sendok juga bisa itu. Lubangnya besar kok. Ditanamkan di rumah ini. Gus. Pede banget Gus. Aduh, sampean ini hati-hati kalau masih begini terus. Aduh, nggak tahu deh. Itu dipastikan dibungkus di plastik, kemudian akan diperintahkan untuk dibuang di sungai agar menghilangkan jejak. Lanjut. Ini media pemindahan. Oke, habis teman-teman sekalian. Saya cuma bisa bilang ya Allah, astagfirullahaladzim. Ada orang berobat minta tolong tapi digituin. Ayo, masih percaya saya dibilang iri atau dibilang saya nggak tahu ilmu hikmah? Ilmu hikmah apa itu? Ilmu sulap. Aduh, ilmu sulap jelas-jelas ada bolongannya. Di kelapa itu ada bolongannya. Emang pernah teman-teman buka kelapa terus ada bolongannya itu di dalam secara alami begitu? Udahlah, berhenti Gus. Itu ada trik-trik sulap yang kuno, masih diulangi lagi, dilakukan lagi, dan banyak orang percaya lagi. Ah, biarin aja, mau pakai trik sulap kayak mau apa kayak, yang penting sembuh. Mana ada sih teman-teman kalau orang pakai trik sulap sembuh? Kalau sugesti sih bisa jadi sugesti, iya disugesti, tapi dengan cara begitu nggak bijaksana. Itu cara-cara penjahat teman-teman, nipu namanya itu, dengan menggunakan trik sulap. Jangan teman-teman itu istilahnya bodoh amat gitu, yang penting sembuh. Jangan begitu. Yang nggak sembuh banyak, cuma nggak ter-up aja, nggak terlihat aja. Ya merasa dirugikan banyak, cuma bingung ya mau minta tanggung jawabnya bagaimana. Namanya hal-hal spiritual, minta uangnya pun ngasih uangnya nggak ada kwitansi, ya teman-teman. Saya masih dibilang iri. Ayo, iri, nyinyir, apalagi dia punya konten. Saya bilang gini temen-temen ya. Terus ada yang komentar begini, kenapa nggak disamperin ke Padepokan? Ngapain teman-teman? Saya udah bilang dia punya konten, saya balas dengan konten. Apabila dia nggak terima dengan konten saya, dia klarifikasi, saya suruh datang untuk pembuktian, saya datang. Konten dilawan dengan konten dong, gitu istilahnya, ya. Jadi fair. Terus ada lagi yang bilang, ini saya sempat ketawa juga, tapi juga ya mungkin dia penggemar berat kali ya. Dia mengatakan begini, kenapa nggak sekalian ikut penggerebegan dukun? Aduh, masih aja ikut syutingnya, maksudnya ikut dramanya, syutingnya. Di audisi nggak sama Gus Samsudin? Saya jadi apa nih? Jadi dukunnya? Itu semua drama teman-teman. Masih kok ada yang percaya itu beneran loh.
setiap malam gerbek dukun santet, setiap malam menerima undangan dukun santet setiap malam. Itu berarti banyak dukun santet di negara ini, berarti dia sudah secara tidak langsung membuat jelek nama bangsa Indonesia. Rata-rata dukun santet yang banyak. Tapi saya lebih baik dia melakukan hal itu, melakukan drama-drama kayak gitu, nggak apa-apa deh, dibandingkan kalau diukur-ukur pengobatan dengan cara trik sulap itu lebih buruk menurut saya, seburuk-buruknya perilaku menurut saya. Mendingan dia drama-drama gitu deh, boleh lah, nggak apa-apa lah. So sekarang juga lagi booming drama-drama begitu, menghibur lah, walaupun banyak hal-hal yang konotasinya itu kurang baik gitu. Tapi itu lebih baik tidak merugikan orang, tidak menipu orang yang minta pertolongan, tidak membohongi orang yang istilahnya membutuhkan gitu ya, bantuan. Lebih baik begitu, drama-drama gitu. Silakan. Sekali lagi ya, itu drama itu teman-teman. Tolonglah berpikirnya yang agak-agak pintar gitu ya. Percaya dengan begitu disangkanya beneran gitu. Logikanya gini, kalau ada dukun santet di tempat kalian atau ada dukun santet yang ada di publikasi gitu, samperin lah, usir lah, ya enggak? Atau ya mohon maaf ya, diserahkan, ya nggak bisa juga ya dukun santet diserahkan ke apa istilahnya, dilaporkan gitu ya, kalau nggak ada bukti kan gitu. Udahlah, biar itu konten-konten drama itu lebih baik begitu, Gus. Setiap harinya makin kesini sudah banyak orang yang membongkar trik-trik pengobatan Anda. Hati-hati Gus, saya ini peduli loh. Saya bukannya benci sama Anda, saya ini peduli. Takutnya sewaktu-waktu nggak tahu kapan itu ya, dimanapun dan kapan waktunya kita nggak tahu, Anda sial ya, ketahuan. Terus gimana itu? Ini udah ketahuan, ibaratnya di konten ini sudah banyak juga orang jadi tahu gitu ya. Apalagi dengan ditambah saya juga mengupload video ini juga, makin banyak orang tahu. Gue nggak apa-apa lah. Situ nggak berhenti sih ya. Situ masih kekeh seperti layaknya memang situ orang sakti gitu ya. Ya kalau memang benar Anda itu orang yang paham agama, lebih baik, alangkah baiknya pengobatan itu menggunakan syariat-syariat agama. Nggak usah dibumbui dengan trik-trik sulap, Gus. Penggemar Anda sudah banyak. Udahlah, pakai cara-cara yang bener aja lah. Jangan pakai cara-cara yang seperti itu. Udah banyak yang pakai, Gus. Udah banyak yang sial, yang berujung-ujungnya ke jalur hukum. Hati-hati, Gus. Sekali lagi, saya ini peduli dengan Anda. Gitu ya. Bagi teman-teman yang belum paham gitu ya, yang istilahnya ngefans gitu ya dengan beliau, bodoh amat lah mau gimana pun, yang jelas saya ngefans sebagai, jangan gitu. Udah tahu itu buruk, tolonglah ingatkan. Kalau Anda tahu itu ada keburukan tapi Anda tidak mengingatkan, Anda bagian dari keburukan itu. Udahlah, pakai salawat aja pengobatannya. Itu pun insya Allah kalau Anda memang bersungguh-sungguh berdoa pada Allah, kita semua berdoa bersalawat bareng, insya Allah penyakit pasti akan hilang. Nggak usah lah pakai dibumbu-bumbuin pakai trik sulap gitu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini ya. Untuk mengakhiri, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan teman-teman. Kita sudah ada di pertengahan bulan, tinggal sedikit lagi, mudah-mudahan diberi kelancaran dan jangan sampai putus di tengah jalan teman-teman ya. Kemudian ibadahnya di bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang penuh dengan berkah gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, cukup sekian. Tetap waspada, selalu fokus dan jangan lupa berdoa jika ingin melakukan bepergian agar selamat sampai dengan tujuan. Terima kasih yang masih stay tune terus di konten-konten saya. Mudah-mudahan apa yang saya tampilkan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.